Masing-masing orang, masing-masing takdirnya, masing-masing nasibnya. Tidak boleh itu dijadikan penilaian baik buruk seseorang, tidak. Kita hanya sekali lagi menilai buruk, menganggap buruk apa yang dianggap buruk oleh syariah. Selesai. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, kita terusin. Wa qala radhiyallahu anhu, ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahu al-i'tiradu 'ala Allah wa yabqa ma'ahu at-talabu lima yanbaghi an yutlaba wal harabu mimma minhu yuhrabu. Ridha kepada qada itu akan menghilangkan al-i'tirad. I'tirad itu berontak, i'tirad itu menolak, i'tirad itu komplain, i'tirad itu berpaling, ya, kepada Allah. Kalau ada ridha, hilang itu jiwa kritis bagus. Jiwa membangkang, jiwa menolak, jiwa memberontak kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Saya mengumpamakan ridho seperti ini untuk mudah. Kayak anak mondok dah. Anak mondok ditaruh, kadang-kadang kita nyebutnya nggak betah. Kita paksa dia, ya, nggak bisa. Kecuali dia punya sabar tuh. Mungkin anak melihatnya, ya Allah, bapak saya, ibu saya baik banget, semuanya memperhatikan untuk saya, kebutuhan hidup saya dipenuhi, dan semua orang tua sampai mohon-mohon kepada saya, tolong neng, mohon kali ini semua keinginan lu gua turutin, sekarang keinginan bapak, emak, mondok di sini ya, karena ini baik banget, gitu misalnya. Maka anak itu terpaksa dah, dia tinggal di situ. Padahal dia melaluinya dengan penuh keletihan, dengan penuh penderitaan, tapi ditahan, orang gak betah sampai kelar. Ada pak anak yang begitu juga ada, suruh kuliah itu, padahal dia nggak pengen, tapi karena dia nggak berani, karena ibu bapaknya bagi dia begitu mulia, dia nggak berani menolak. I'tirad itu menolak tuh, nggak berani, dia menyabari. Maka dia lalui itu mondok atau kuliah, katakan dengan susah payah, letih, derita, tapi sampai juga ya sukses. Begitu keluar dari situ dia bilang, alhamdulillah ya Allah, ya ampun dah, saya kira nggak berhasil, ternyata alhamdulillah berhasil. Itu namanya sabar. Sabar itu bertahan, tetap merasakan keletihannya. Habsun nafs, itu sabar, menahan diri. Tapi kalau ridho, emang dia udah suka, betah, nyaman, enak, tentram, bahkan udah gak mau pulang, itu ridho namanya udah. Ridho itu lebih kepada rela.
nerima, suka, jadi satu tuh. Makanya sering akhlak itu kita artiin ke bahasa kita nggak cukup satu. Karena memang akhlak itu mengandung beberapa akhlak sebetulnya. Ridho itu adalah muwafiq. Ridho itu itminan. Ridho itu sukun. Ridho itu muyul. Ridho itu sabar. Ridho itu ikhlas. Campur jadi satu. Nah, orang perempuan punya laki misalnya, cita-citanya mah dulu lakinya kaya raya, ganteng. Dapat lakinya mana jelek, pengecut, goblok lagi. Tapi miskin lagi coba itu. Sempurna enggak itu? Tapi itu udah jodoh kita. Kalau baru punya sabar, masih menderita itu. Tapi kalau ridho, udah nyaman aja. Disuruh cerai kayak sama ibu bapaknya, enggak. Saya udah biar di sini dah. Saya dulu punya teman mahasiswi di Kairo. Dia mengaji dengan saya. Lalu satu ketika dia ngadu kepada istri saya. Mengadukan apa? Mengadukan ibunya. Ibunya itu punya suami, itu ayahnya sendiri. Itu ayahnya sejak kawin sampai dia besar dan dikuliahin di Mesir, itu anak perempuannya oleh ibunya belum berubah. Apa? Minum, main perempuan, kalau ke rumah pulang marah-marah, dan ibunya itu udah ketempeleng bagian mananya aja udah kena. Itu ibunya dirayu sama mertuanya yang rayu, udah bapaknya mah saudaranya, mertuanya, lu kalau udah sanggup tinggalin aja anak gua. Sampai anaknya membenci. Udah bu cerai, dia bilang enggak. Saya punya guru bilang suami itu ya surganya saya. Waduh, saya nyari tuh perempuan bu yang begitu tuh. 4 juga nggak apa-apa dah, saya ambil 4-4-nya. Bener dah. Iya bagian banyak-banyak dah, biarin dah. Capek-capek saya biar. Kagak capek kalau yang begitu mah. Ridho baik. Itu anaknya itu sering ngedoain habis sholat. Ya Allah, kata kitanya sambil geledek bapak saya tabrak kereta, bapak saya tabrak mobil, bapak saya tadinya. Lalu cerita sama saya bilang, ya Allah, bapak kamu nanti itu bisa masuk surga tuh karena doa suami. Ente juga semua masuk surga. Itu bukan manusia biasa, itu ibu kamu sudah waliyatullah. Jadi biar udah dia nyaman di situ. Itu sebab akhlak itu sifat, bukan dibikin-bikin. Iya, sabar itu sifat, bukan dibikin-bikin. Ridho, ikhlas itu akhlak. Akhlak itu karakter, bukan dibikin-bikin. Kayak orang demen, orang dikawinin, dia nggak demen suruh demen, lah susah bikin-bikin. Neng, laki lu udah pulang, lu dandan sono, sambil dandan juga sambil begitu. Lah iya, ibunya perhatiin, bawain air sono, bawanya juga minum bang, gitu. Ya orang dulu kan gitu ya, yang dulu banget kali, nggak tahu yang nenek-nenek sekarang itu apa orang dulu, bukan itu. Iya, orang dulu mah nggak demen disuruh tidur sama ibunya. No, suami lu udah masuk ke kamar, tidur sono. Ya maaf, diem gak diapa-apain gak? Punya anak 10. Kagak demen itu. Orang dibiarin baik, sampai 10 anak dibiarin gak.
Coba kalau demen mah. Nah, cinta itu sama dengan cinta itu sebetulnya cinta itu adalah nama kantong akhlak itu cinta. Isi kantongnya itu akhlak. Makanya cinta itu kan lap gitu ya. Nah itu jantung itu tempatnya itu cinta. Isinya paham, pengertian, mengalah, sabar, nerima, ridho, cinta, menghormati, menyayangi, mendahulukan, mendoakan, mengalah. Itu isinya cinta tuh. Dan itu akhlak semua. Nah orang kalau nggak cinta, nggak sabar, nggak ridho, nggak perhatian, nggak mikirin, nggak mengalah, nggak. Minimal punya beberapa titik cinta saja atau akhlak, bertahan tuh. Nah orang kalau udah demen, nggak bisa dibuat-buat. Begitu juga orang punya ridho, nggak bisa dibuat-buat. Udah. Kita yang nggak punya, nggak bisa ngebayangin, nggak bisa ngerasain apa rasanya dia itu, nggak bisa. Menjalani hidup berat, susah itu nggak bisa rasanya. Malah kita mungkin nganggap lu geblek amat sih. Geblek dianggapnya. Lu mah jangan sabar-sabar banget, ngapa? Tuh. Itu mulut yang tidak bertanggung jawab itu. Nah maka ini di sini bicara ar-ridha bil qada. Kita disuruh punya ridha terhadap qada. Qada itu apa? Tadi kan kalau udah terjadi namanya muqda alaih. Ya. Atau makdur. Yang masih di atas namanya qada. Apa yang terjadi di bumi ini itu ada kodoknya di sana. Nah, kita ridho itu kepada kodoknya. Ngapa ya bocah begini? Di sana yang nentuin. Jadi ama ininya tidak marah. Makanya ini ada kaitannya dengan hikmah sebelumnya. Kalau nganggap buruk kepada takdir yang terjadi pada orang, itu namanya yang pertikaikan takdir Allah. Jika ridho, maka tidak nerima. Ngapa sih bang, belum berhasil aja usaha? Ya, habis udah usaha, ternyata belum bayar neng. Ya dah, nggak apa-apa bang. Para sahabiah dulu ibu-ibunya kalau suaminya pergi nyari usaha, dia bilang sama istrinya, saya nggak tahu pulangnya kapan ya, karena ya katakan lagi krisis atau apa. Nah perempuan-perempuan itu mengatakan, bang saya sanggup menahan lapar, tapi jangan nyari yang haram sebab saya nggak sanggup dibakar di api neraka. Itu adalah suara akhlak. Coba kalau kagak, orang mah bang duit siapa ge, duit apa ge, waduh mati dah. Lah duit apa bae? Jangan goblok banget lu bang, apa lagi udah begitu tuh. No orang mana pulang-pulang, apa bae no? Ini mah pulang itu juga. Pokoknya gue nggak mau tahu bang, yang penting itu bu, itu laki digituin, waduh, di luar itu udah setan iblis udah jadi itu tuh. Motivasi istri itu kuat sekali. Nah makanya ridho kepada qada, jika ada ridho, hilang itu penolakan, pembangkangan, komplain itu hilang. Lalu orang punya ridho, dia yabqama'ahu talab lima yang bagi yutab. Dia meminta apa yang patut diminta dan menghindari yang patut dihindari. Jangan bang,
Meskipun kita nggak makan, jangan sampai nyolong. Ini ridho nih suaranya tuh. Ya, bagian kita begini ilokan nanti nggak berubah, itu suara ridho. Nah, maka sebelumnya kan menganggap buruk sesuatu yang di luar ikhtiar dia, artinya takdir Allah, maka itu cedera imannya. Nah, maka orang yang punya ridho, maka imannya baik, karena dia tidak akan menolak apapun yang terjadi. Ya. Memang katanya ujian perempuan itu kalau lagi keluarganya nggak ada duit, itu ujian. Bawaannya pengen cerai aja, bayangannya pengen punya laki yang bos. Iya, bayangannya. Padahal lakinya kalau udah punya duit banyak, itu ujian bagi laki-laki. Bawaannya jajan aja di luar tuh. Mendingan mana tuh, Bu? Mendingan laki miskin apa laki kaya? Kalau ditanya begitu mah kaya tapi soleh, nggak kawin-kawin lagi, katanya gitu. Nah, itu adalah qadha. Kalau ada ridho, aman. Bahkan ridho itu adalah surga. Saya pernah cerita, kalau tidak salah di sini, Nabi pernah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, saya tidak pernah melihat kamu ketawa." Karena kalau di depan Nabi, Jibril itu beradab. Apalagi dia menyerupai orang, ya, menyerupai asli yang Nabi lihat pun tetap. Jika dalam bentuknya sayap, maka sayapnya pun akan seperti itu. Ya, karena malaikat itu punya dimensi yang tidak terbatas. Artinya dia mau menjadi apa juga jadi. Kalau jin hanya, ada yang ulama mengatakan hanya mempunyai 7 macam bentuk yang dia boleh menyerupai itu. Kalau malaikat tanpa batas, dia bisa jadi apa saja. Nah, Jibril ditanya, "Kok enggak pernah?" "Saya pernah ketawa ya Rasulullah." "Kapan kamu ketawa?" "Saya ketawa kalau melihat manusia mencari kebahagiaan dari benda dunia. Nyari bahagia di mobil, di tahta, di harta, di Toyota, di senjata, di wanita. Mau banyak di situ nyari bahagia, enggak. Tanya dah yang punya tak itu banyak, tambah rungsem. Iya. Maka saya tuh ketawa kalau dia nyari ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, kejernihan, keheningan di situ. Saya ketawa. Kenapa? Karena Allah tidak meletakkan kebahagiaan di situ. Innallaha wada'a ar-rahata fil jannah, kata Jibril. Karena Allah meletakkan nanti itu kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, keheningan, ya, ketiada terusikan, itu hanya di akhirat. Makanya saya ketawa kalau ngelihat manusia begitu. Lalu Nabi tersenyum, ya kecuali yang ridho, kata Nabi. Akhirnya kata Nabi, innallaha wada'a ar-rahata fir ridho, di dunia ini. Allah meletakkan hati yang nyaman, tentram itu di ridho. Maka dikatakan bahwa ridho itu adalah lambang surga. Maka di Al-Quran, waridwanullahi akbar. Ridho itu lebih megah daripada surga. Nah, cuman Pak, orang mau dapat ridho itu, pertamanya kudu tobat. Habis tobat, dia ini punya sifat takut sama Allah, punya sifat harap sama Allah.
Kalau sudah begitu, maka akan timbul sifat jujur. Bicaranya jujur, amalnya jujur, di dalam hatinya jujur, timbul sifat ikhlas. Tuh. Dia meninggalkan makhluk bukan untuk dunia, baru sabar. Muncul sabar itu. Sabar kepada perintah Allah, sabar menjauhkan larangan Allah, sabar kepada musibah Allah, baru timbul ridho. Lama punya sifat ridho itu tuh. Enggak begitu aja baru baca kitab ridho, ngedengar nasihat ridho, saya coba ridho. Enggak bisa. Mulai dari awal. Taubat dulu, ada muhasabah. Nih, udah dapat ini, udah enak, nyaman, tentram, ridho. Nah, oleh karena itu kita diciptakan di dunia ini dan diberi akal serta diberi agama sebetulnya untuk melalui proses ini. Kan kita sering mendengar Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maksudnya aku ciptakan manusia dan jin untuk menjadi hamba. Hamba itu merasakan keagungan Allah dan kehinaan dia. Itu hamba. Hamba kita kalau belum mempunyai sifat-sifat ini nggak ngerasa keagungan Allah. Enggak, belum rasa. Belum rasa. Rasanya malah keagungan dia mulu. Asal punya duit banyak, wah rasanya bengkak udah perasaannya itu. Punya ilmu banyak, bengkak perasaannya. Nggak jadi hamba. Tapi jika punya sifat-sifat ini, baru. Itu sebab mula-mula saja Allah sudah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang banyak bertobat. Banyak bertobat, banyak dosa. Pintu masuknya banyak bertobat. Bukan tidak punya dosa, nggak ada itu. Karena orang yang udah punya sabar tetap punya dosa. Tapi karena dia sudah bertaubat, sudah punya sifat taubat, maka dia selalu bertobat, selalu bertobat. Karena dosa Allah ciptakan untuk ditaubati, bukan untuk dikutuk, bukan untuk dihina. Nah, ini yang penting dipahami oleh kita. Oleh karena itu ya, orang kalau kagak punya ridho, ya ngaku, gua udah ridho bang, kurang apa gimana, kagak ridho gua ilah. Lah ridho teriak menjerit begitu. Tadinya mah gua sabar karena begini baik jadi orang lah. Oh iya. So, orang jika punya sifat nggak bakal dicabut lagi oleh Allah. Ya. Karena itu kebahagiaan dia, Allah nggak mau mengganggu. Jangan dikira orang marah itu orang nggak sabar, bukan. Marah di tempatnya dan marahnya berguna kepada orang itu jika dia punya akhlak. Kapan dia marah? Persoalan orang yang dimarahinya tidak ngerti, itu persoalan lain. Tapi satu saat mesti orang itu mengerti. Ibulah, seorang ibu marah kepada anak, karena marahnya ini marah sayang. Marah nggak ada kepentingan, murni dia sayang, ingin menjaga anaknya. Suatu ketika anaknya pasti mensyukuri. Coba orang tua kita galak dari kecil, kalau suruh ngaji diguabugin, suruh sholat diguabugin. Begitu udah tua, kita bilang apa? Untung bapak gua galak banget, kalau kagak, coba itu. Karena yang melakukannya itu dulu sayang. Kecuali orang mentungin kita emang benci, wah itu sampai kapan kita seselin. Apalagi romannya ngomong agama tapi memang benci, nggak bisa itu.
Karena jika sayang seperti guru kepada murid, orang tua kepada anak, pasti jangan dibilang mama marah-marah mulu nggak sayang lah, justru marah itu sayang. Kalau memang ada sayang itu ada cinta, ada akhlak. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita 2 hikmah saja malam ini. Ya, ridho kepada qada menghilangkan sifat pembangkangan, sifat pemberontakan, sifat ketidakpuasan kepada apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Jika punya ridho, maka dia melakukan sesuatu yang patut dilakukan, menghindari sesuatu yang patut dihindari menurut agama, menurut akidah, dan menurut adat manusia. Itu adalah ridho. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.